Baik, terima Itu kasih Ustadz Najih untuk sementara pandangannya. Sebelum banyak sudah ditujukan ke Ustadz Abdul Qadir. Saya akan tujukan ke Ustadz Abdul Qadir tadi beberapa pertanyaan ya. Jadi Ustadz Najih tidak sepakat kalau disamakan antara kebebasan beribadah dengan keharusan kita mendaftarkan organisasi atau perkumpulan kita sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu pandangan beliau ya. Kedua, saya juga ingin mengklarifikasi ke Ustadz Najih tadi ungkapan dari Pak Ken ya, kalau tidak salah soal baiat. Apakah betul orang-orang kaum muslim yang belum berbaiat kepada Khilafatul Muslimin itu belum sempurna keislamannya atau apalah namanya. Selanjutnya dengan kemunculan ISIS juga yang mengklaim kekhalifahan, apakah Khilafatul Muslimin berbaiat terhadap kekhalifahan ISIS atau tidak? Kalau tidak, mengapa, Ustadz Abdul Qadir? Silakan Ustadz Abdul Qadir. Suaranya belum terdengar, Ustadz. pendapat umum umat Islam sedunia ya. Dengar? Ya, sudah. Ya, pendapat umum umat Islam sedunia bahwa negara itu negara khilafah, seolah-olah merebut negara. Ini suatu yang aneh. Ini sistem kehidupan global kesatuan. Jadi bukan merebut negara. Adapun aturan siapapun di dunia ini, kalau melanggar aturan Allah, kita tidak sepakat. Apa negara, apa rumah tangga, apa pribadi, tidak sepakat. LGBT, kita tidak marah. LGBT silakan di LGBT, tapi kita tidak mau ikut aturan LGBT karena bertentangan dengan ajaran. Jadi sistem kehidupan bersama itu khilafah itu seperti demokrasi, saingannya demokrasi ini. Demokrasi dan khilafah saingan, bukan soal negara. Soal orang berkuasa mah siapa saja jadilah menurut keahliannya masing-masing. Jadi jangan ditafsirkan kayak tafsir umum di dunia, kalau khilafah itu berebut kekuasaan, dia harus memimpin negara. Bukan. Sistem global kehidupan bersama kaum muslimin sedunia dalam berjamaah. Organisasi yang hanya bahasa Indonesia, organisasi ini. Ini ibadah. Beribadah ini mau berhasil terserah, mau gagal terserah, yang penting kita beribadah, masuk surga, ada pahalanya, cari pahala. Baik, kalau terkait ISIS yang juga mengklaim kekhilafahan bagaimana Ustadz? Apakah kita nanti dulu bicara ISIS, kita di Indonesia aja belum beres, kita mengajak umat Islam dan umat Kristen dan umat Buddha di Indonesia ini bersatu bersama-sama kita. Sebab cinta dulu, ke sini dulu, jangan wajib upayanya belum, wajib ainnya dulu. Ya, enggak. Tapi tidak berarti menafikan ajaran Islam bahwa rahmatan lil alamin, tidak. Ya. Itu tapi ini terkait juga dengan pernyataan Ustadz kan harus ada kesatuan. Sementara ya, ISIS mengklaim dirinya sebagai kehilafahan yang paling orisinal, yang paling sesuai dengan syariat Islam. Apakah kita tidak perlu berbaiat kepada mereka, Ustadz? Wah, kita kalau masalah di luar ini kita baru memikirkan wajib ain di negeri kita. Keluar tuh nanti saja, kalau berpikir mendadak nggak bisa. Itu baik. Sebab kita ini merebut hati umat ya. Baik. Jangan merebut pasan tapi merebut hati umat. Ya. Kalau penguasa ini baiat Ustadz seperti dikatakan Pak Ken. Kalau baiat kepada Khilafatul Muslimin bagaimana status orang-orang Islam? Kalau baiat itu ada babnya di Al-Quran dan hadis. Baiat itu innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah. Itu di Quran, di hadis banyak tentang baiat. Itu harus kita pelajari sendiri baiat. Kalau derangkan di sini itu kepanjangan, ada bukunya. Baik. Ya, oke. jadi Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan dulu ke Pak Sabto ini untuk bicara soal tadi. Apakah perkumpulan yang seperti dikatakan Ustadz Abdul Qadir ini memang ya seharusnya diakui saja, jangan dikhawatirkan karena ini bukan organisasi, bukan ingin juga katanya merebut kekuasaan politik, walaupun beliau mengatakan ya sistemnya ini bersaingan dengan demokrasi. Gimana menurut Pak Sabto?